Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Ramadan dan saya adalah salah satu anggota dari kelompok ini. Sebagai bagian dari proyek kami merancang entity relationship diagram untuk menggambarkan hubungan antara tabel-tabel yang ada di dalam basis data toko elektronik kami. ERD ini membantu kami memahami struktur basis data kami secara keseluruhan dan memastikan bahwa hubungan antara entitas-entitas yang berbeda terdefinisi dengan baik. Setelah itu kami juga menyusun laporan rekayasa sistem atau LRS yang berisi deskripsi rinci tentang setiap tabel dalam basis data kami. LRS ini mencakup atribut-atribut yang ada di dalam setiap tabel, tipe data yang digunakan, dan keterangan tentang setiap atribut. Salah satu fokus saya dalam presentasi saat ini adalah tabel produk. Tabel ini berisi informasi tentang produk yang tersedia di toko elektronik kami. Atribut dalam tabel ini meliputi ID produk sebagai primary key-nya, nama produk, deskripsi, kategori, harga, dan jumlah stok. Setiap produk memiliki ID unik yang membedakannya, dan informasi lainnya seperti nama, produk, deskripsi, kategori, harga, dan jumlah stok. Dengan adanya tabel produk, kami dapat dengan mudah melacak dan mengelola informasi produk yang ada di dalam toko elektronik kami. Tabel ini membantu kami dalam melakukan manajemen persediaan, melacak harga produk, dan memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan tentang produk yang mereka minati. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Albertus Gabriel Sardi dengan NIM 112.22.0133. Di sini saya berasal dari kelompok database toko elektronik, dan di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Akil Ramadan di awal video tadi. Di sini saya akan membahas tentang tabel, isi dalam tabel. Pertama, kita mulai dulu dari tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan ada ID pelanggan dengan tipe data integer, digunakan sebagai identifikasi unik untuk setiap pelanggan. Kedua, ada nama pelanggan, tipe data dengan tipe data partial. Ini untuk menyimpan nama lengkap pelanggan. Ketiga, ada alamat dengan tipe data teks untuk menyimpan alamat lengkap pelanggan. Keempat, ada nomor telepon dengan tipe data partial untuk menyimpan nomor telepon pelanggan. Kelima, ada email dengan tipe data partial untuk menyimpan alamat email pelanggan. Maksudnya di sini ada kata primary key, menggunakan atribut nama pelanggan sebagai kunci utama untuk primary key untuk mengidentifikasi setiap entry unik dalam tabel. Kedua, ada nama pelanggan. Kolom ini memiliki batasan karakter maksimum sebesar 255. Tiga, ada alamat pelanggan. Kolom ini memiliki batasan karakter maksimum 15. Nomor 4, ada nomor telepon pelanggan. Kolom ini memiliki batasan karakter maksimum sebesar 255. Terakhir, ada alamat email pelanggan. Kolom ini memiliki batasan karakter maksimum sebesar 255. Dengan penjelasan ini, Anda dapat melihat bahwa tabel pelanggan terdiri dari beberapa atribut yang mewakili informasi penting tentang pelanggan, seperti identifikasi, nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Lanjut, tabel kedua. Tabel kedua ini adalah tabel pesanan. Ya, di dalam tabel pesanan memiliki atribut-atribut seperti ID pesanan dengan tipe data integer, digunakan sebagai identifikasi seperti biasa. Dua, ada ID pelanggan dengan tipe data integer bilangan bulat, merupakan plugin key atau kunci asing yang menghubungkan pesanan dengan tabel pelanggan, mengacu pada ID pelanggan yang terkait. Selanjutnya, nomor 3, ada tanggal pemesanan dengan tipe data date atau tanggal, menyimpan tanggal pemesanan. Keempat, ada status pesanan.
dengan tipe data varchar atau teks. Ya, ini untuk menyimpan status pesanan dengan batasan maksimum 50 karakter. Primary key menggunakan atribut ID pesanan sebagai kunci utama dari primary key untuk mengidentifikasi setiap entry dalam tabel tersebut. Sedangkan origin key tabel pelanggan, ya ini atribut terdapat di atribut ID pelanggan, merupakan origin key yang digunakan untuk menghubungkan tabel pesanan dengan tabel pelanggan mengacu pada ID pelanggan yang terkait. Tabel pesanan terdiri dari atribut-atribut yang menyimpan informasi penting seperti identifikasi pesanan, ID pelanggan terkait dengan tanggal pemesanan atau status pesanan. Yang selanjutnya ada tabel detail pesanan, yaitu memiliki atribut-atribut sebagai berikut. Ada ID detail pesanan dengan tipe data integer, digunakan sebagai identifikasi unik. Kedua, ada ID pesanan dengan tipe data integer. Tiga, ada ID produk dengan tipe data integer juga. Keempat, ada harga satuan sama dengan tipe data integer. Sedangkan primary key-nya menggunakan atribut ID pesanan sebagai kunci utama untuk mengidentifikasi setiap entry unik dalam tabel. Untuk origin key-nya, origin key ke tabel pesanan, atributnya adalah atribut ID pesanan yang digunakan untuk menghubungkan tabel detail pesanan dengan tabel pesanan mengacu pada ID pesanan yang terkait. Origin key ke tabel atribut ID produk merupakan origin key yang digunakan untuk menghubungkan tabel detail pesanan dengan tabel pesanan yang mengacu pada ID pesanan yang terkait. Terakhir, ada plugin untuk ID produknya merupakan plugin key yang digunakan untuk menghubungkan tabel detail pesanan dengan tabel produk untuk mengacu pada produk yang terkait. Tabel detail pesanan berfungsi untuk menyimpan informasi terperinci tentang setiap pesanan yang terdiri dari ID detail pesanan yang unik. ID pesanan menghubungkan dengan pesanan utama, maksudnya menghubungkan pesanan kita utama. ID produk, pesanan ID produk yang menghubungkan dengan produk yang dipesan dari harga satuan produk. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Di sini di dalam tabel pembayaran ada atribut-atribut sebagai berikut. Ada ID pembayaran dengan tipe data integer. Kedua, ada ID pesanan dengan tipe data integer juga. Ketiga, ada metode pembayaran dengan tipe data varchar untuk menyimpan informasi mengenai metode pembayaran dengan batasan maksimum 50 karakter. Keempat, ada total pembayaran dengan tipe data integer. Kelima, ada tanggal pembayaran dengan tipe data date. Di sini primary key-nya digunakan atribut ID pesanan sebagai kunci utama untuk mengidentifikasi setiap entry dalam tabel. Sedangkan atribut ID pesanan menggunakan origin key yang digunakan untuk menghubungkan tabel pesanan, maksudnya pembayaran, dengan tabel pesanan yang mengacu pada ID pesanan yang terkait. Tabel pembayaran berfungsi untuk menyimpan informasi tentang pembayaran yang terkait dengan pesanan. Setiap entry memiliki ID pembayaran yang unik menghubungkan ke ID pesanan yang terkait. Tabel ini juga mencatat metode pembayaran yang digunakan, total pembayaran yang harus dilakukan, dan tanggal pembayaran yang harus dilakukan. Jadi dari keempat tabel tersebut, yaitu tabel pelanggan, tabel pesanan, tabel detail pesanan, dan tabel detail. Ya, ini untuk kesimpulannya, tabel pelanggan pertama untuk menyimpan informasi tentang pelanggan, termasuk ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Terus ada ID pelanggan berfungsi untuk mengidentifikasi unik setiap dari pelanggan. Tabel ini memberikan informasi dasar tentang pelanggan yang dapat digunakan dalam proses pemesanan pembayaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya salah satu anggota dari kelompok ini. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat basis data. Pertama, kita menggunakan perintah SQL, lalu masuk ke dalam command prompt. Setelah masuk ke command prompt, lalu buat database dengan nama toko elektronik. Maka akan kita menggunakan create database toko elektronik. Selanjutnya aktifkan database tersebut. Kita aktifkan menggunakan use toko database. Setelah itu tampilkan seluruh database yang ada. Tampilkannya tuh menggunakan show database, maka akan muncul di dalam table-tablenya. Lalu buat table bernama product, maka kita buatnya pakai create table product. Langsung muncul ID produk, nama produk, deskripsi, kategori, harga desimal, dan jenis stok. Selanjutnya buat table bernama pelanggan. Menggunakan create table pelanggan, maka dia akan muncul ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya buat table bernama pesanan. Create table pesanan, maka dia akan muncul. Selanjutnya kita masukkan ID pesanan, terus ID pelanggan, tanggal pemesanan, status pesanan, Frankie, references pelanggan. Selanjutnya buat table bernama detail pesanan, maka kita akan masukkan semua detail pesanan, ID detail pesanan, ID produk, terus jumlah, harga satuan desimal, Frankie reference pesanan, Frankie references produk. Baiklah, saya si Perandayani akan melanjutkan presentasi dari Lydia. Buat tabel bernama pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut. Toko elektronik create tabel pembayaran tutup kurung ID pembayaran input primary key, ID pesanan input, metode pembayaran varchar buka kurung 255 tutup kurung, total pembayaran desimal buka kurung 10,2 tutup kurung, tanggal pembayaran date, Frankie key buka kurung ID pesanan tutup kurung, references pesanan buka kurung ID pesanan tutup kurung. Tampilkan daftar tabel yang ada pada database. Toko elektronik show tabel titik koma, tabel input toko elektronik, detail pesanan pelanggan, pembayaran pesanan produk. Buka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Des produk titik koma, file ID produk tipe input buka kurung 11 tutup kurung 0 yes 0 no, key pre default 0 extra kosong, file nama produk tipe varchar buka kurung 255 tutup kurung 0 yes, key kosong default 0 extra kosong, file deskripsi tipe varchar buka kurung 255 tutup kurung 0 yes, key kosong default 0 extra kosong, file kategori tipe varchar buka kurung 255 tutup kurung 0 yes, key kosong default 0 extra kosong, file harga tipe desimal buka kurung 10,2 pro 0 yes, key kosong default 0 extra kosong, file jumlah stok tipe input buka kurung 11 tutup kurung 0 yes, key kosong default 0 extra kosong.
kosong. Set pelangganan titik koma. File ID pelangganan TV input buka kurung 11 tutup kurung 0 no key pre default 0 extra kosong. File nama pelanggan tipe varchar buka kurung 255 0 yes key kosong default 0 extra kosong. File alamat tipe varchar buka kurung 255 tutup kurung 0 yes key kosong default 0 extra kosong. File nomor telepon tipe varchar buka kurung 20 tutup kurung 0 yes key kosong default 0 extra kosong. File email tipe varchar 255 tutup kurung 0 yes key kosong default 0 extra kosong. Decimal pesanan titik koma. File ID pesanan tipe input buka kurung 11 tutup kurung 0 no key pre default 0 extra kosong. File ID pelangganan TV input buka kurung 11 tutup kurung 0 yes key mul default 0 extra. Files tanggal pemesanan tipe dat 0 yes key kosong default 0 extra kosong. File status pesanan tipe varchar buka kurung 255 tutup kurung 0 yes key kosong default 0 extra kosong. Detail pesanan titik koma. File ID detail pesanan tipe input buka kurung 11 tutup kurung 0 no key pre default 0 extra kosong. File ID pesanan tipe input buka kurung 11 tutup kurung 0 yes key mul default 0 extra kosong. File ID produk tipe input buka kurung 11 tutup kurung 0 yes key mul default 0 extra kosong. File jumlah tipe input buka kurung 11 tutup kurung 0 yes key mul default 0 extra kosong. File harga satuan desimal buka kurung 10,2 tutup kurung 0 yes key kosong default 0 extra kosong. Des pembayaran titik koma. File ID pembayaran tipe input buka kurung 11 tutup kurung 0 no key pre default 0 extra kosong. File ID pesanan tipe in buka kurung 11 tutup kurung 0 yes key mul default 0 extra kosong. File metode pembayaran tipe varchar buka kurung 255 0 yes key kosong default 0 extra kosong. File metode pembayaran tipe varchar buka kurung 255 0 yes key kosong default 0 extra kosong. File total pembayaran tipe desimal buka kurung 10,2 tutup kurung 0 yes key kosong default 0 extra kosong. File tanggal pembayaran tipe date 0 yes key kosong default 0 extra kosong. Isi data untuk tabel produk dengan data sebagai berikut. Toko elektronik insert into produk. Nama produk, deskripsi, kategori, harga, jumlah stok tutup kurung. Values buka kurung 1, laptop Acer titik koma laptop dengan proses Intel Core i5, laptop, 5 juta, 10 tutup kurung, buka kurung, smartphone Samsung, smartphone dengan layar Super AMOLED, smartphone, 3 juta, 20 tutup kurung, buka kurung 4, kamera Canon, kamera DSLR dengan resolusi 24 MP, kamera, 6 juta, 8 tutup kurung, 5 buka kurung 5,
handphone Sony, handphone dengan suara berkualitas tinggi, aksesoris, sejuta, 15, tutup kurung, buka kurung 6, smartphone Apple, smartwatch dengan fitur canggih, aksesoris, 4 juta, 12, tutup kurung, buka kurung 7, printer Epson, printer inkjet dengan fungsi scan dan copy, perangkat cetak, 2 juta, 6, tutup kurung, buka kurung 8, speaker JBL, speaker Bluetooth dengan suara bass yang kuat, aksesoris, 15 juta, 18, tutup kurung, buka kurung 9, monitor Dell, monitor LED 24 inci dengan resolusi 1080p, komputer, 3 juta, 10, tutup kurung, buka kurung 10, mouse Logitech, mouse optik dengan desain ergonomis, aksesoris, 5 juta, 25, tutup kurung, titik, isi data untuk tabel pelanggan dengan data sebagai berikut. Toko elektronik, insert info pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, tutup kurung, values, buka kurung 1, John Doe, Jalan Raya nomor 123, 08 12 34 56 78 90, John Doe email.com, tutup kurung, buka kurung 2, Jan Smith, Jalan Sudirman nomor 456, 0823 45 678 901, Jan Smith email.com, tutup kurung, buka kurung 3, Michael Johnson, Jalan Mangga nomor 789 08 3456 78 901 12, Michael Jones email.com, tutup kurung, buka kurung 4, Emil Davis, Jalan Anggrek nomor 321, 08 456 78 901 23, email Davis email.com, tutup kurung, buka kurung 5, Daniel Wilson, Jalan Pahlawan nomor 654, 08 56 7 890 123 4, Daniel Wilson email.com, tutup kurung, buka kurung 6, Olivia Anderson, Jalan Mawar nomor 987 08 67 89 0123 45, Olivia Anderson email.com, buka tutup kurung, buka kurung 7, William Mart, Jalan Kenari nomor 456 08 78 90 12 34 56, William Martin email.com, tutup kurung, buka kurung 8, Sophia Taylor, Jalan Dahlia nomor 789 08 89 01 2345 678 7, Sophia Taylor email.com, tutup kurung, buka kurung 9, Benjamin Harris, Jalan Melati nomor 321 08 90 12 34 56 78,
Benjamin Haris email.com tutup kurung koma buka kurung 10, Alfa Clark, Jalan Lil nomor 654,08 0123456789, Alfa Clark email.com tutup kurung titik koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibin Prastia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perintah penggunaan SQL. Nomor 14, isikan data pada tabel pesanan. Dalam tabel pesanan terdapat ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pemesanan, status pesanan. Untuk mengisikan data kita dapat menggunakan perintah insert into pesanan dan mengisikan data dengan ketentuan data yang sudah ada. Untuk nomor 15, mengisikan data pada tabel detail pesanan. Dalam tabel detail pesanan terdapat ID detail pesanan, ID produk, jumlah, dan harga satuan. Kita dapat menggunakan perintah insert into detail pesanan untuk mengisikan data tersebut. Dengan mengisikan data dengan ketentuan yang sudah ada. Untuk nomor 16, mengisikan data pada tabel pembayaran. Dalam tabel pembayaran terdapat ID pembayaran, ID pesanan, metode pembayaran, total pembayaran, tanggal pembayaran. Kita dapat menggunakan perintah insert into pembayaran untuk mengisikan data pada tabel pembayaran. Dengan mengisikan data dengan ketentuan yang sudah ada. Untuk nomor 17, menampilkan isi record pada tabel masing-masing yang telah dibuat. Kita dapat menggunakan perintah select bintang from produk untuk menampilkan isi record pada tabel produk, menggunakan select bintang from pelanggan untuk menampilkan isi record pada tabel pelanggan, menggunakan select bintang from pesanan untuk menampilkan isi record pada tabel pesanan, dan menggunakan select bintang from detail pesanan untuk menampilkan isi record pada tabel detail pesanan, dan terakhir select bintang from pembayaran untuk menampilkan isi record pada tabel pembayaran. Sekian, terima kasih.